saya lagi di Multi Kelapa Gading dan kebetulan saya dapat kesempatan buat review salah satu barang yang lagi ini, yaitu Metal Build Gundam Astray Red Frame ya. Mau tahu seperti apa lanjutannya? Saksikan aja langsung ya. Dan ini semua yang didapat dari Metal Build Gundam Astray Red Frame. Pertama untuk boxnya sendiri, seperti bisa dilihat bagian depan, samping, dan juga untuk bagian belakang actionnya ya. Dan juga kita langsung beralih ke manualnya. Di sini di manualnya ada penampakan dari Metal Build itu sendiri, lengkap dengan manualnya di dalamnya untuk beberapa parts di belakang sebagai terakhir. Dan juga ini dia yang didapat di D1 paketnya, ada figurnya juga lengkap dengan stand base Gundam Astray Red Frame. Lalu kita ke partsnya juga, parts handnya ada total sekitar 9 ya, dan ditambah dengan 2 ini jadi ada sekitar 11. Lalu ada dual beam saber, konektor dari stand base, shield, ada backpack, ada rifle-nya juga, dan juga untuk sepasang ini untuk gear bearer strike-nya dilengkapi dengan katananya nanti. Juga untuk sarung pedangnya, sarung pedang dari gear bearer strike, dan juga efek dual beam saber. Kita langsung beralih ke review dari artikulasi di Metal Build ini sendiri. Pertama untuk artikulasi kepala seperti yang bisa dilihat, bisa extend ke depan, juga sampai ke belakang dan sampai ke tarik ke atas, tapi jangan terlalu ke atas ya. Dan juga untuk bisa berputar sama seperti figur lainnya. Dan untuk di bagian bahu bisa di extend sampai ke atas, juga bisa sampai ditarik lagi ke depan, ke belakang, putar seperti ini. Dan juga untuk double joint yang ada di siku juga bisa, tapi ini harus hati-hati karena di bagian sini adalah diecast-nya ya, jadi harus dengan penanganan ekstra. Di bagian telapak tangannya juga memiliki artikulasi yang tidak begitu banyak, tapi lumayan untuk menggerakkan action dari tangan itu sendiri. Juga pastinya bisa diganti ya dengan parts yang ada. Dan juga untuk artikulasi di bagian body bisa dilihat di bagian upper body-nya, di bagian dada bisa. Jadi dia bisa seperti ini untuk maju, belakang. Tidak sebanyak yang kita bisa gerakan karena memang terbatas karena bertumbuk dengan armor. Untuk ke samping pun bisa, ke samping. Dan juga berlanjut lagi ke bagian bawah, di mana di bagian selangka ini, di bagian kakinya, ini artikulasinya benar-benar terbatas, tapi masih bisa digunakan untuk aksi, dimana untuk skate-nya harus kita angkat agar bisa di-extend ke samping, juga ke bagian depan. Dan ini di bagian selangka juga mungkin bisa di zoom. Di sini adalah pusat diecast untuk body frame-nya ya. Di bagian joint di dengkulnya juga memiliki double joint yang bisa ditekuk sejauh ini, seperti bisa dilihat. Lalu berlanjut ke bagian telapak kaki, memiliki pivot ya, pivot dari kanan ke kiri. Dan juga ada bagian ke depannya untuk telapaknya bisa seperti ini. Dan juga untuk di bagian belakang, ini tempat untuk menaruh backpacknya yang ada. Di sini ada konektornya. Kebanyakan di sini adalah semi ABS ya, atau plastik yang keras. Dan juga untuk dekalnya juga terlihat jelas di sini. Ya, ini adalah tampilan ketika semua armament sudah dipasang di figur ini sendiri, di Metal Build ini sendiri. Lengkap ada katananya yang kita bisa lihat, bisa dicopot seperti ini karena terbagi 3 ya, yaitu di bagian sini juga agak keras. Nah, ini dia, dibagi 3 ya. Kita langsung taruh aja di tempat dulu. Lalu untuk shieldnya, konektor sudah terpasang di bagian tangan belakang. Memiliki artikulasi yang keren juga, bisa naik, bisa turun. Setelah itu, untuk rifle-nya juga sudah terpasang dengan parts tangan untuk memegang senjata ya. Nah, ini dia. Bisa untuk handle di bagian depan juga bisa dikesampingkan seperti ini. Lalu lanjut lagi untuk sarung pedangnya juga memiliki sedikit artikulasi yang cukup baik. Bisa di ke belakang seperti ini, atau bisa diputar karena dia memiliki colokan mel seperti ini. Nah, ini dia, seperti yang bisa dilihat ya. Lalu berlanjut lagi, di sini ada beam effect untuk beam sabernya. Salah satu contoh penggunaannya adalah seperti ini. Ini kita bisa lepas dulu karena jatuh terus ya. Ini dia untuk beam sabernya dari bagian backpack.
Ini bisa langsung dipasangkan seperti ini. Tidak terlalu kuat ya, menahan, mudah lepas, tapi cocok untuk dipakai untuk action pose ketika untuk foto ataupun dipajang bisa. Dan juga untuk dua parts ini pasti pada penasaran dong ini gunanya untuk apa. Nah ini dia, ini akan dibahas di review selanjutnya, yaitu mereview metal build backpack flight unit untuk Gundam Astray Red Frame. Jadi ditunggu aja ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk figur metal build Gundam Astray Red Frame ini penilaian 1 sampai 10 ya. Bisa saya kasih ya nilai 8 deh. Kenapa? Karena mungkin dari segi artikulasi yang udah oke, sayangnya terhalang armor. Tapi juga untuk detailnya, separasi warna oke, warna metalik dan warna merahnya juga untuk ornaments yang lengkap, partsnya juga banyak. Jadi ini sangat worth sekali untuk Anda yang memang pecinta Gundam, juga untuk para kolektor ya. Dan untuk Anda yang ingin melihat ataupun order langsung, bisa langsung datang ke Multi Toys Kelapa Gading ya. Tentunya untuk Anda yang sudah watch review ini, jangan lupa klik like, juga subscribe, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah video ini ya. Silakan. Dan terima kasih untuk atensinya. Kita ketemu lagi di next review untuk backpack dari Flight Unit Gundam Astray Red Frame.